Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Garut, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat yang hari ini hadir pada tempat ini. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, karena pada kesempatan kali ini pada tanggal 19 Oktober tahun 2023 kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi guru budaya positif yang ada di SMA Negeri 2 Garut. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin atba'ut tabiin, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang beriman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu guru hebat semuanya, perkenankan saya sebagai pengatur acara di sini. Nama saya Fitria Nur Malasari, akan memandu kegiatan diseminasi guru mengenai budaya positif. Adapun susunan acara yang akan dikedepankan yaitu pertama pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 2 Garut, yang kelima yaitu acara inti penyampaian diseminasi oleh CGP Angkatan 9, dan yang terakhir yaitu tutup. Kita akan lanjut kepada acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka kegiatan diseminasi guru budaya positif ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dadang Nurdiansyah Eskom. Kepadanya saya persilakan. Dan Bapak untuk memulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu dan Bapak, untuk memulai acara ini supaya mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah dan barokah ilmu yang kita dapatkan, kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an qawli sahabati rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal syakirin, hamdal na'imin, hamdal yawmin wa iqabil majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultanik wa 'azimi hurmati ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma qul wal muslimin minasy-syaqqa wa ila sa'adah wa minan nar ila jannah wa minal 'adzabi ila rahmah wa minadh dhunubi ila al-maghfirah wa minal isa'ati ila ihsan wa minal khawfi ila al-aman wa minal faqri ila al-ghina wa minad da'i ila al-'izz wa minal fatrati ila al-ijtihad wa minas sukhti ila ar-ridha wa minal ghaflati ila al-ibadah. Subhana rabbil a'la al-wahhab, subhana rabbil a'la al-wahhab, subhana rabbil a'la al-wahhab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan senantiasa Allah ridhoi dan kita dimuliakan sebagai umat Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dadang yang telah membacakan doa. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia,
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak SMA, Kepala SMA Negeri 2 Garut kepada Bapak, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, yang terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan ke-9. Sholawat serta salam kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berupaya menjalankan segala ajarannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu tenaga pendidik di SMA Negeri 2 Garut yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita akan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak SMA Negeri 2 Garut angkatan ke-9. Nah, mudah-mudahan bahwa kegiatan ini akan menambah wawasan pengetahuan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu kaitannya dengan budaya positif yang nantinya akan menjadikan sesuatu hal yang baik bagi kemajuan pendidikan di SMA Negeri 2 Garut. Ada beberapa hal yang memang sudah merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dilaksanakan di lingkungan SMA Negeri 2 Garut. Beberapa hal tersebut antara lain misalkan di dalam kegiatan saling mengucapkan salam ketika bertemu di antara para warga SMA Negeri 2 Garut, baik antar guru dengan guru, guru dengan TU, dengan kepala sekolah, kemudian peserta didik dengan peserta didik, atau bahkan peserta didik dengan para guru, para tenaga administrasi sekolah, dan kepada kepala sekolah. Itu sesuatu hal yang sangat baik yang perlu terus dikembangkan di lingkungan SMA Negeri 2 Garut. Beberapa budaya positif atau kebiasaan yang baik juga itu yang lainnya, misalnya kebiasaan mengawali pembelajaran di jam pertama dengan tadarusan, itu terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan nilai religius daripada peserta didik yang ada di kita dan seluruh warga SMA Negeri 2 Garut. Kemudian hal-hal yang lainnya, misalnya di dalam hal gotong royong apa? Misalkan gotong royong di dalam membersihkan kelas yang dilaksanakan oleh para peserta didik, dan banyak lagi budaya-budaya positif yang bisa terus dipertahankan dan dikembangkan di SMA Negeri 2 Garut dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di SMA Negeri 2 Garut ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa kegiatan calon guru penggerak ini merupakan sesuatu hal yang sangat baik dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan di negara Indonesia. Nah, awalnya maka kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta
riset dan teknologi, maka kemudian ada yang dinamakan dengan guru menggerak. Nah, kenapa? Karena pemerintah dalam hal ini kementerian merasa sadar bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan yang pertama harus ditingkatkan itu adalah kualitas dari tenaga pendidiknya. Nah, kegiatan-kegiatan ini maka kemudian saya selaku kepala SMA Negeri 2 Garut sangat bersyukur, kemudian sangat mendukung kepada para guru yang kemudian ikut serta untuk mengikuti kegiatan salon guru penggerak, sehingga nantinya akan menjadikan komunitas pembelajar yang ada di lingkungan SMA Negeri 2 Garut ini, sehingga insya Allah bahwa harapan kita bahwa sekolah kita yaitu SMA Negeri 2 Garut akan menjadi sekolah unggulan yang ada di wilayah Kabupaten Garut, sehingga menjadikan sekolah yang akan dipercaya oleh masyarakat untuk menitipkan para putra-putrinya untuk dididik di SMA Negeri 2 Garut. Dan pada bapak-bapak dan ibu-ibu tenaga pendidik, Bapak harapkan bahwa nanti akan terus ada tenaga pendidik atau guru yang ikut lagi mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini untuk yang lain-lainnya. Nah, demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk sambutan dari saya selaku Kepala SMA Negeri 2 Garut. Saya ucapkan selamat kepada calon guru penggerak untuk melaksanakan diseminasi materi budaya positif ini, kemudian kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu tenaga pendidik yang ada di SMA Negeri 2 Garut, selamat mengikutinya untuk menambah pengetahuan dan wawasan berkaitan dengan hal ini, sehingga dapat meningkatkan kinerja kita di dalam memberikan layanan kepada para peserta didik. Ditutup dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Roza Mulyana SPD MPD selaku Kepala SMA Negeri 2 Garut yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara inti penyampaian materi oleh CGP Angkatan 9 kepada Ibu Nuriyah SAG, dipersilahkan. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyediakan waktunya untuk saya. Selanjutnya juga saya berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Untuk ada sedikit pantun buat ibu bapak semua supaya lebih semangat ya. Jadi harus harus dimotivasi ketika ada yang memberikan pantun. Kang Mamat rambutnya lebat, dipotong dengan gaya dan motif. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat di materi diseminasi budaya positif. Bapak Ibu guru semua, di sini ada saya menampilkan ini apa ya namanya spin ya, supaya Bapak Ibu semangat. Petunjuknya adalah Bapak Ibu silakan gambarkan benda apa yang mewakili Bapak Ibu sebagai seorang pendidik. Digambarkan saja di dalam ingatan. Kemudian nanti saya akan menanya ke Bapak Ibu secara di rolling. Saya kasih waktu 1 menit ya, silahkan. Terus kemudian maknanya itu apa? Oke. Sudah selesai Bapak Ibu? Sudah. Oke.
mungkin ya di sini teto 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 Asep Muslim. teto teto teto. Asep. Oke, Pak Asep, kira-kira apa yang Bapak gambarkan benda tersebut dan hubungannya dengan Bapak sebagai seorang pendidik? Silakan depan Pak Asep. Bulan siapa itu? Jangan. Kalau kita kue enak dimakan, Pak Asep makan. Ya, terima kasih. Barusan Aku nggak enak gitu ya. Pasti ini mah. tapi nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan Ibu Nuri menyuruh menggambarkan karakter saya seperti apa ya. Kebetulan di depan saya ada kue lapis ya. Karakter anak berlapis. Enggak, maksudnya di sini saya punya beberapa karakter. Ganda. Tipu. Enggak, maksudnya di sini kalau kalian lihat di sini kan banyak warna gitu ya kan. Kalau merah itu pemarah ya. Enggak, maksudnya gini, di sini banyak warna sehingga kalian asik melihatnya. Begitu juga karakter saya di sini gitu kan. Ketika saya di dalam kelas, siswa asik melihat saya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah warna itu. Pak Asep kalau saya melihatnya abu-abu itu. Karena saya buta warna. Oke, terima kasih ya kepada Pak Asep yang sudah menggambarkan dirinya sebagai seorang pendidik, yaitu seorang yang lebih menyenangkan. Ya. Oke, kita lanjut ya Ibu Bapak kepada materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tujuan diseminasi. Sebelumnya, apa itu diseminasi, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Iya. Tidak tahu. Diseminasi kalau menurut KPPI itu adalah penyebaran pemahaman. Sedangkan budaya itu adalah suatu perilaku yang dilakukan secara terus-menerus, sedangkan positif adalah suatu hal yang baik atau yang sudah benar. Jadi diseminasi budaya positif ini adalah penyebaran pemahaman dari perilaku-perilaku yang sudah dilakukan secara kontinu, dan perilaku tersebut adalah perilaku yang baik. Tujuan dari diseminasi pada kali ini yaitu pertama, yang pasti adalah untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk pada modul 1.4. Yang kedua yaitu penyebaran pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah, dan yang ketiga mengajak warga sekolah untuk bersama-sama menerapkan budaya positif. Tidak mungkin saya menerapkan budaya positif secara sendiri tanpa adanya kolaborasi dengan semua warga sekolah. Selanjutnya, materi yang kita bahas kali ini adalah yang pertama yaitu perubahan paradigma pembelajaran, yang kedua yaitu ada disiplin positif, kemudian yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi, hukuman, dan penghargaan, kemudian ada 5 posisi kontrol, ada keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Di sini ada pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ada yang tahu siapa Ki Hajar Dewantara? Tahu. Nama aslinya siapa? Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Pak Im. Sedikit pengulas mengenai Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu nama aslinya adalah Suwardi Suryadingrat. Beliau berasal dari Yogyakarta dan berhasil mendirikan sebuah taman siswa pada tahun 1922. Beliau mengungkapkan pendidikan pada zaman itu adalah pendidikan menurut KHD itu adalah tempat persemaian benih-benih untuk menciptakan kebudayaan yang lebih beradab. Apa itu persemaian benih-benih? Ki Hajar Dewantara ini mencontohkan seperti seorang petani. Petani ketika menanam padi, dia itu tugasnya
menurut Kak Ade yaitu menuntun kodrat anak untuk mencapai kebahagiaan baik bagi dirinya maupun bagi sosial. Bagi dirinya yaitu ketika dia misal ketika dia di sekolah dia mendapatkan prestasi atau mendapatkan ilmu, atau ketika dia bagi sosial atau ketika dia terjun di masyarakat, bagaimana dia berkontribusi di masyarakat menjadi seorang yang lebih bermanfaat sesuai dengan hadis Nabi yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana kita menciptakan peserta didik yang bermanfaat bagi yang lainnya. Itu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Namun terkadang kita sebagai pendidik itu selalu memaksakan. Kadang ke anak tersebut, kamu ini bodoh, kamu ini kenapa tidak bisa dengan pelajaran saya. Itu adalah konsep pendidikan yang salah. Kita jangan memaksakan anak untuk bisa pelajaran kita. Bisa saja potensi anak tersebut tidak dalam pelajaran kita, tapi ada pada pelajaran lain. Itu merupakan paradigma pembelajaran yang salah. Nah, di sini ada perubahan paradigma pembelajaran. Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Arti diferensiasi ini adalah setiap anak itu berbeda-beda potensinya. Setiap anak itu berbeda-beda kodratnya. Kita bisa mengamati mengenai potensi anak tersebut melalui pengamatan kita sehari-hari. Nah, di sini juga sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada demonstrasi yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu supaya lebih semangat. Ada yang disebut cobalah. Saya ingin sukarelawan 2 orang ke depan. Silakan. Jadi kalau aktivitas itu Saya ingin relawan. Dia memaksa, mereka memaksa. Pak Asep menjadi A, yaitu yang mengepalkan tangan, sedangkan Bapak Iip yang B, yaitu yang selalu merayu. Silakan. Mengepalkan tangan Pak Asep, Bapak merayu. Bapak boleh dengan cara merayu, menggelinding atau apa saja bebas. Menggelinding, ada di kalian kita bagaimana? sesanggup ternyata di muka kepala teh diem di barada gelem. Labu sini suku gajah. Sesanggup lah. Jadi kita boleh buang ibu. Terima kasih kepada Pak Iip dan Pak Asep yang sudah mendemonstrasikan dari coba lakukan pertama di Bapak semua. Di sini ada pertanyaan. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali untuk membuka atau menutup kepalan tangan Anda? Silakan Pak Asep. Ini tangannya dibuka kan? Berarti siapa yang membuka tangan Pak Asep? Apakah Pak Iip atau? Oh, betul, berarti yang membuka adalah Aku sendiri. Oke, terima kasih. Di sini ada teori miskonsepsi, yaitu yang teori yang salah pandangan bagi semua guru ya, atau bagi semua orang tua atau orang dewasa. Menurut Dr. William Glasser, ada 4 angan-angan yang menjadi teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi. Guru itu bisa mengontrol murid. Sebenarnya itu hanyalah angan-angan saja. Yang mengontrol murid itu adalah murid itu sendiri. Kenapa? Karena kalau dikontrol oleh kita atau dikendalikan oleh guru itu hanyalah sebuah bisa saja ketidaknyamanan atau takut dihukum. Selanjutnya, ilusi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Contoh, kita itu selalu adanya GDS, gerakan disiplin sekolah. Tapi kadang-kadang
kadang-kadang ada saja siswa yang siapnya. Berarti itu adalah ilusi ya. Selanjutnya, ilusi, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contoh, ketika siswa membuat sebuah proyek, kemudian kita kritik dengan yang negatif, itu bisa menjadikan anak menjadi down. Atau juga kita mengkritik, bukan mengkritik positif, itu namanya kritik bukan kalau positif. Bisa jadi. Itu pun sama ketika kita memberikan pujian, itu pun sama akan menimbulkan ilusi saja. Kenapa? Karena karakter anak menjadi ketergantungan. Dan yang terakhir, ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita memaksa anak untuk bisa ini, bisa itu tidak bisa. Itu hanyalah ilusi saja. Ini adalah teori miskonsepsi, yaitu teori yang salah pandangannya. Next, di sini ada tema mengenai disiplin positif. Apa arti disiplin, Pak Budi? Disiplin Sepadan sekali pun Pak Budi. Disiplin mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Oke, terima kasih Pak Budi. Apakah jawaban Pak Budi ini sesuai? Oke, itu hanyalah jawaban Pak Budi itu adalah sebuah kultur, sebuah budaya yang sudah tertanam dalam mindset kita bahwa disiplin itu adalah kepatuhan, tidak keluar dari peraturan. Sebenarnya disiplin positif itu adalah penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman ataupun hukuman. Itu yang disebut dengan disiplin. Intinya berhubungan dengan tadi teori kontrol, berarti siapa yang bisa mengontrol kita untuk disiplin? diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Oke, next. Di sini ada. Ini adalah Ki Hajar Dewantara. Ini adalah contoh pendidikan pada zaman dulu ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah pendidikan yang merdeka. Merdeka seperti apa? Apakah merdeka seperti yang anak-anak kita sekarang selalu bicarakan? Sekarang itu kurikulum merdeka, berarti kita itu harus merdeka, bebas. Tapi merdeka di sini adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi anak itu harus mampu bertanggung jawab atas tindakan yang sudah dia lakukan itu, yang sudah dia lakukan. Dia tanggung jawab tidak terhadap tindakan yang sudah dia lakukan. Itu yang disebut dengan merdeka. Jadi merdeka di sini adalah bukan merdeka tanpa batas, bukan merdeka bebas, tapi merdeka ada batasannya. Oke, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Apa yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan? Silakan Bu Erna dibaca apa itu nilai-nilai kebajikan. Keadilan, rajin, komitmen, tanggung jawab, bersyukur, percaya diri, integritas, kasih sayang, serta kejujuran. Itu adalah termasuk kepada nilai-nilai kebajikan. Setiap manusia, setiap individu pasti menginginkan atau ingin memiliki nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat manusia yang ada dalam diri kita yang ingin kita capai. Siapa sih yang ingin menjadi orang yang baik? Semua. Tidak ada manusia yang tidak ingin menjadi orang yang baik. Oke, next. Di sini ada profil pelajar Pancasila. Kenapa saya menampilkan profil pelajar Pancasila? Karena nilai-nilai kebajikan yang dimiliki oleh setiap siswa salah satu tujuannya atau terangkum dalam yang namanya profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Bagaimana dia bisa melakukan hablum minallah dan hablum minannas? Bagaimana dia memiliki hubungan antara Allah dan hubungan dengan manusia?
Selanjutnya yaitu ada mandiri. Bagaimana seorang anak itu mampu percaya diri atau mampu bertanggung jawab. Selanjutnya ada bernalar kritis, yaitu bagaimana siswa mampu menyaring informasi, mengevaluasi, memodifikasi. Dan selanjutnya ada kreatif. Bagaimana bagaimana siswa tersebut mengeluarkan ide atau gagasan sehingga menjadi sebuah proyek. Selanjutnya ada bergotong royong. Bagaimana siswa mampu berkolaborasi atau mampu menjadi seorang yang empati terhadap yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu berkebinekaan global, yaitu bagaimana siswa mampu memfilter budaya lain sehingga budaya tersebut bisa saja diterapkan kalau budaya tersebut memang positif. Masih semangat Ibu-Bapak? Kalau belum semangat, kita istirahat dulu ya. Oke. Aku pengen penyemangat. Ibu Bapak silahkan balik ke kanan ke Pak Jadi semua. Pak Jadi semua. Lihat Pak Jadi. Enggak, maksudnya balik apa? Semuanya gini. Gini nih, sorry. Aduh. Kayaknya kerekaan gitu. Aduh, perempuan. Ya, gitu aja. Nah, itu boleh. Nah, gini ya yang Bapak, kita supaya biar tahu ya otak-otak kita. Kalau saya bilang hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, begitu ya. Kalau saya bilang hujan badai-badai, gitu-gitu. Hujan badai, gini-gini. Atau saya ini hujan patah-patah, hujan patah-patah. Ya. Kalau itu kalau hari ini gimana? Oke, siap. Kita senang-senang. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan batu-batu, batu-batu, hujan badai-badai. Hujan patah-patah, hujan patah-patah. Oh, balik kanan, balik semua. Siap. Sampai lagi Ibu Bapak supaya semangat. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan badai-badai, hujan badai-badai. Hujan ada petir jebret. Hujan batu-batu, hujan patah-patah, Hujan ada petir jebret. Ya, terima kasih Ibu Bapak ya. Lain di siapa mah yang gelundung. Saya namun cedek kumaha mencetanan apa? Terima kasih Ibu Bapak. Segar? Oke. Di sini kita lanjut kepada materi mengenai kebutuhan dasar manusia. Di sini ada pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas yaitu Doni. Galau. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan ini? Nah, Ibu Ahmad. Apa Ibu? Kapan? Oke, ada apa lagi? Pengen kelihatan kuat. Oke, ini betul bisa nih saroleh balageun
diutamakan. Yang kedua yaitu kebutuhan love and belong atau kebutuhan ingin dihargai. Bisa saja kasus si Doni ini dia ini jahil kepada temannya karena seingin dihargai oleh orang tuanya. Ketika dia jahil, dia akan dipanggil oleh guru, kemudian guru tersebut akan memanggil orang tua. Berarti ada butuh perhatian. Selanjutnya ada kebutuhan freedom, yaitu kebutuhan kebebasan. Bisa saja Doni ini ketika menjahili temannya ingin memiliki kebebasan. Contoh, Doni dikasih bekal oleh orang tuanya, tapi menunya itu saja. Bosan. Bisa saja dia melihat temannya dengan menu yang berbeda-beda. Jadi dia ingin mengambil makanan orang lain. Selanjutnya yang keempat ada kebutuhan fun, kesenangan. Bisa saja si Doni ini karena orangnya jahil, jadi merasa senang ketika kayak Pak Asep ya selalu menjahili saya. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan power. Tadi betul sekali menurut Pak Asep, bisa saja Doni ini ingin dihargai, ingin terlihat kuat, ingin terlihat terampil di hadapan teman-temannya. Jadi kebutuhan ya dasar manusia itu memang ada 5 dan itu tergantung kepada si kasus tadi ya. Next. Motivasi. Ibu bapak masih semangat tidak? Ada ice cream lagi mau tidak? Mau. Ya. Dalam hadis Nabi, ini masuk waktu apa ya? Ini hadis. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa ada 3 olahraga yang disunahkan. Apa saja, ada yang tahu? Memanah, berkuda, dan memanah. Kenapa pada saat itu disunahkan? Karena pada saat itu banyak perang. Cuma saya menambahkan, bukan saya sih sebenarnya. Ada satu olahraga juga yang disunahkan, apa namanya? Berkuda sambil memanah. Bukan, poligami. Aku mendukungmu. Berangkat. Diulangi. Tapi saya tidak mau dipoligami ya. Anda tidak mengharapkan surga yang berikan. Dia mah senang yang manis-manis. Kasih dia madu. Di madu. Lain sih. Uyumannya poligami jadi es brick. Soalnya ini waktunya tengah hari gini ya. Aduh. Oke, lanjut. Ini ada menurut Diana Dosen dalam bukunya Restructuring School, Ismail menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira ibu bapak, apa yang melatar belakangi ibu bapak datang ke mengikuti kegiatan ini? Oke, terima kasih ya Bu Uci, Bu Ima yang sudah menjawab nomor 3. Terima kasih juga Pak Dadang karena sudah menjawab nomor 1. Nomor 2. Terima kasih Pak Asep yang sudah menjawab nomor 2. Sukarme pas menjabat dapat imbalan. Oke, di sini ada motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik adalah motivasi yang terbentuk di dalam diri saat kita melakukan sesuatu tanpa adanya reward. Motivasi intrinsik mengacu pada alasan mengapa kita melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk kepuasan dan kenikmatan yang muncul dari dalam diri. Ini adalah motivasi yang harus kita miliki atau peserta diri yang harus kita dapatkan. Jadi
motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri. Selanjutnya yaitu ada hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Di sini ada pertanyaan pemantik Ibu Bapak. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak terdiam. Dan pada saat guru matematika dia Paseno menanyakan pertanyaan IPA, IPA pun menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut. Paseno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Paseno. Kelas pun menjadi gaduh, anak-anak terus mentertawakan IPA. Kira-kira menurut Ibu Bapak, tindakan Paseno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman, Pak Dada? Karena kalau konsekuensi itu harus ada kesepakatan antara dua orang atau bersama. Kalau hukuman? Kesepakatan. Kalau hukuman? Kalau hukuman tidak berdasarkan kesepakatan tapi diambil oleh satu pihak. Oke, tepat sekali. Oke, di sini ada apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu penghargaan, ada. Apa itu restitusi? Hukuman adalah suatu bentuk konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respon atas tindakan yang melanggar aturan, norma, ataupun hukum. Hukuman ini bisa berupa fisik, bisa berupa verbal. Fisik yaitu seperti kita menyewet atau apa. Kalau verbal dengan kata-kata yang kasar, itu juga termasuk hukuman, menyakitkan ya. Konsekuensi adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bisa bersifat positif atau negatif. Itu konsekuensi. Nah, di satu sisi konsekuensi ini adalah memberikan manfaat, tapi jangkanya jangka pendek. Penghargaan ini juga adalah salah satu bentuk hukuman sebenarnya. Contoh, Pak Asep saya kasih tadi karena Pak Asep ini ingin mendapatkan reward, saya kasih pulpen. Maka Pak Asep. Pak Asep, itu yang saya kasih ke Pak Asep itu adalah racun. Kenapa saya sebut racun? Karena penghargaan bisa menyebabkan anak menjadi ketergantungan. Terima kasih Pak Asep. Kemudian ada restitusi, merupakan proses menciptakan keadilan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Nah, ini akan dibahas nanti di segitiga restitusi. Ibu Bapak, supaya tidak jenuh ya, saya kasih lagi ini ya. Nanti Ibu Bapak harus bisa menjawab, oke? Nah, saya skip lagi ya. Belum, saya belum. Kita start ya. Oke, teng 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 teng. Teng 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 teng. Oke, untuk Pak Jendi, aduh maaf sekali Bapak Pepe, aduh. Di sini nanti saya akan bertanya kepada Bapak, apakah termasuk hukuman atau konsekuensi ya dari pertanyaan berikut yang akan saya speed. Pertanyaannya Pak Jendi, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam.
sesuai peraturan sekolah. Kira-kira menurut Bapak itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi kenapa konsekuensi? Peraturan sekolah. Peraturan sekolah. Itu Tahu kan contekan saya ya. ya konsekuensi. Kita tulis Hukuman. Oh iya, Bapak maaf itu termasuk hukuman. Oke, kita tes kembali ya. Berarti mau ketok tadi. Oke, untuk pelan-pelan jadi pertanyaannya. Ada kena juga itu. Ada kene juga. Oke, berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman. Apakah konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Sepakat Ibu Bapak ya? Oke, kita spin lagi ya. Dari perempuan soalnya belum nih. Hapus satu. 5 menit nah. Ibu Juleha, silakan Ibu Juleha. Di sini pertanyaannya. Oke, untuk Bu Juleha, murid diminta oh udah ya ini sorry kita ganti ya. Tadi hilang. Udah. Oh iya. Oh iya. Aku baca. Kenapa tadi didoain? Bu Jule, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Menurut Bu Juleha ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, sepakat Ibu Bapak? Terima kasih ya. Kita lanjut ke materi ya. Udah. Waktunya masih banyak. Oke, kita next. Di sini ada perbedaan konsep disiplin gagal, ada hukuman dan penghargaan. Kenapa ini disebut konsep disiplin gagal? Karena hukuman penghargaan ini memberikan ketidaknyamanan bagi siswa atau berdampak negatif. Di sini ada hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut dan menyembunyikan masalah serta menjadi rendah diri. Penghargaan juga sama, merupakan konsep disiplin gagal. Kenapa? Karena penghargaan ini tidak efektif, menyebabkan siswa menjadi ketergantungan, merusak hubungan dengan yang lainnya, kemudian mematikan kreativitas, dan yang terakhir yaitu merampas hak menghargai diri sendiri. Selanjutnya di sini ada perbedaan konsep disiplin sukses. Ada yang disebut dengan konsekuensi dan ada yang disebut dengan restitusi. Konsekuensi yaitu penguatannya jangka pendek, perlu monitoring berkala, munculnya konsekuensi karena adanya stimulus dan respon, dan yang terakhir yaitu murid menghormati peraturan. Sedangkan restitusi ini adalah penguatan jangka panjang, fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati dirinya dan orang lain, dan yang terakhir murid bertanggung jawab dan bersemangat memperbaiki kesalahan. Next, di sini ada 5 posisi kontrol. Ada pertanyaan pemantik Ibu Bapak ya. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi. Ibu Dewi ini merupakan kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan
depan menjawab pertanyaan ini? Baradang. Bu Ima, mangga? Karena ibu, bapak, ibu dada. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan tematik ini. Menurut saya saat Isa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Bu Dewi selaku kepala sekolah, yang akan saya lakukan pertama kali jika saya menjadi Ibu Dewi ini, menanyakan kebenarannya kepada kedua anak ini. Apakah benar di sini Tisa mendapatkan ancaman gitu ya dari Hana dengan menggunakan kata-kata kasar merendahkan Tisa di media sosial. Kalau memang betul dan ada buktinya, maka di sini akan memanggil orang tua dari Hana untuk mendapatkan pengarahan dan bimbingan baik nanti di rumah maupun di sekolah oleh kita sebagai guru. Ya, itu saja pendapat dari saya. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Ibu Ima yang sudah menjawab dari pertanyaan pemantik ini. Selanjutnya di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum kadang-kadang kita ini kalau emosi kita sedang tidak terkontrol menghadapi siswa ini, kadang-kadang kita selalu menjudge mereka dengan kata-kata kasar atau apa saja. Apalagi kalau di rumah sedang banyak masalah. Selanjutnya yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah, yaitu menggunakan kata-kata halus atau sindiran sehingga siswa merasa tidak nyaman dengan kata-kata sindiran tersebut. Terkadang kita pun selalu seperti itu ya, kita introspeksi saja kepada diri kita sendiri. Selanjutnya kita juga posisi kita bisa saja menjadi seorang teman. Di satu sisi menjadi posisi teman ini adalah positif. Kenapa? Karena kita menjadi dekat dengan siswa. Tapi di sisi lain justru ini berdampak negatif. Kenapa? Karena siswa menjadi ketergantungan. Ah, tenang saja, ada si bapak ini. Ah, tenang saja, ada ibu ini. Pasti siswa akan berpikir seperti itu. Yang keempat yaitu posisi sebagai pemantau. Posisi pemantau ini adalah memantau siswa dengan hal-hal yang terkait dengan aturan. Misal, kamu terlambat ke sekolah, berarti apa konsekuensinya? Jadi, guru sebagai pemantau ini adalah berdasarkan data dan fakta. Dan terakhir yaitu posisi guru sebagai manajer. Ini yang harus dimiliki oleh setiap pendidik. Untuk mencapai ini saya pun sama kadang-kadang belum sampai ke posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi yang paling tertinggi, yang paling diharapkan. Bagaimana seorang guru mampu menanyakan kepada siswa dengan hal-hal yang positif sehingga siswa mengeluarkan unek-unek atau alasan kenapa dia melakukan seperti ini. Nah, berarti ini adalah kontrol emosi kita harus stabil gitu ya. Nah, inilah posisi yang paling tinggi dan saya pun kadang-kadang suka belum menyampaikan kepada posisi manajer ini. Tadi yang disebutkan oleh Ibu Ima adalah salah satu posisi manajer. Mudah-mudahan kita semua bisa mencapai posisi ini. Selanjutnya di sini ada contoh penerapan kasus 5 posisi kontrol. Ada perilaku kontrol negatif, yaitu yang pertama ada penghukum dan yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Selanjutnya ada perilaku kontrol positif. Nah, ini adalah perilaku identitas ini akan berhasil, yaitu kita sebagai teman dan kita pun sebagai pemantau. Dan ada posisi kontrol yang bersifat sukses. Sukses ini yaitu posisi sebagai manajer. Oke, selanjutnya ada keyakinan kelas. Masih semangat Ibu Bapak? Masih. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang bisa jawab? Yakin kelasnya ada? Ya, ada. Terima
Terima kasih Pak Iip. Sama tidak keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Beda. Kenapa beda? Apa perbedaannya? Pak Cendi? Apa perbedaannya? Sama ada malah yang beda. Sama. Terus? Kalau peraturan kelas? Dibuat oleh sepihak. Oke, betul sekali Ibu Epi. Terima kasih ya. Betul sekali ya. Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh salah satu pihak. Contoh seperti apa ya? Kita membuat peraturan kelas bla 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 pokoknya. Nah, kalau keyakinan kelas itu adalah muncul dari kesadaran atau keyakinan siswa tersebut, dan itu sifatnya untuk keseluruhan. Mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Untuk apa fungsinya, Pak Asep? Supaya tidak ditilang. Keselamatan aku Pak Asep, sampai tilang bungkul. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat, Bu Santi? Ada COVID, tidak tercemar oleh Lingkungan. Oke, terima kasih jawabannya. Oke, di sini ada apa saja sih pembentukan kelas yang harus kita perhatikan? Yang pertama yaitu kata-katanya harus lebih abstrak dari peraturan. Apa itu abstrak? Abstrak apa, Pak Adi? Tidak terlihat. Harus jelas, terlihat gitu. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu kata-kata dari keyakinan tersebut harus mengungkapkan pernyataan yang universal, kemudian dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Selanjutnya sedikit saja, mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas. Jangan sampai kita menyamakan kondisi kelas A dan B, itu pasti akan berbeda keinginan atau keyakinan setiap siswa. Dan yang terakhir yaitu semua warga kelas harus dilibatkan. Di sini ada tahapan pembentukan keyakinan kelas. Ibu Bapak silakan dibaca. Pertama yaitu ada warga kelas bercurah pendapat, mencatat semua masukan, susun keyakinan kelas dari negatif menjadi positif, tinjau kembali curah pendapat yang sudah dicatat, sepakati oleh semua warga kelas, tempel di dinding supaya bisa dibaca dan diingat, dan yang terakhir tinjau kembali selama 1 semester. Bisa saja berubah, bisa saja bertambah, tergantung kepada siswa itu sendiri. Di sini ada contoh, saya sudah membuat di kelas saya tentang peraturan kelas. Ini adalah peraturan kelas yang diinginkan oleh siswa. Tapi banyak hal-hal kalimat yang positif. Yang pertama yaitu tidak boleh mencontek. Kira-kira kalimat positifnya apa ya? Nah, harus jujur. Berarti nilai universalnya jujur. Kemudian di sini jangan kesiangan. Berarti kalimat positifnya apa? Tepat waktu. Berarti nilai universalnya disiplin. Nah, seperti itu Ibu Bapak ya, cara membuat keyakinan kelas. Next, terakhir, materi terakhir. Masih semangat? Semangat. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga? Apa itu restitusi? Ada yang tahu? Oh, matematika segitiga sama sisi. Apa itu segitiga kunci? Yang memiliki 3 sudut. sudutnya semuanya berjumlah 180 derajat. Oke, tepat sekali. Memiliki 3 sudut. Segitiga itu pengaman. Apa? Oh, Iya. Memiliki 3 sudut. tidak sudut ya. Segitiga restitusi ini adalah merupakan tahapan atau cara atau langkah-langkah untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh siswa. Apa saja? Nah, restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang kuat. Jadi ketika kita memecahkan masalah dengan siswa, jangan sampai siswa tersebut nantinya menjadi malu atau dibully oleh temannya. Tapi bagaimana
posisinya yang negatif menjadi posisi yang positif. Di sini ada langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Mengembalikan identitas siswa dari negatif ke positif, tapi dengan kata-kata yang positif. Contoh, sini maju ke depan bisa. Oke, kamu Muslim, masuk sini. Kita praktekkan ya. Kita praktek mengenai segitiga restitusi ya Ibu Bapak. Pak Asep sebagai siswa, saya sebagai guru ya. Siap, Komandan. Pak Asep tahu tidak kenapa Bapak dipanggil oleh saya? Tidak, Bu. Apakah kamu pernah berbuat salah? Pernah, Bu. Namanya manusia berbuat salah. Nah, itu cocok sekali. Manusia itu selalu berbuat salah. Itu manusiawi ya Pak ya? Kira-kira apa alasan Bapak melakukan kesalahan tersebut? Semangat. Bisa? Masih nggak udah salah sih. Terjebak, Bu. Terjebak apa? Karena Kamu gengsi. karena gengsi. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Bapak tidak terapkan? Semuanya juga Dari kejadian tadi, keyakinan kelas apa yang tidak Bapak terapkan? Itu merupakan salah satu contoh cara segitiga restitusi. Yang pertama tadi saya menstabilkan identitas, yaitu manusia itu selalu berbuat salah dan manusiawi. Itu adalah menstabilkan identitas. Jadi siswa itu merasa tidak terhakimi. Yang kedua yaitu validasi tindakan, yaitu mencari kebenaran dari tindakan siswa tersebut, yaitu dengan menanyakan alasan kenapa siswa itu melakukan kesalahan. Dan yang terakhir yaitu keyakinan, yang terakhir itu menanyakan keyakinan, mengaitkan kejadian tersebut atau permasalahan tersebut dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Di sini ada contoh kasus ya, terlalu panjang. Nah, pasti Ibu Bapak sudah tahu ya dan sudah lelah. Nah, terima kasih Ibu Bapak hebat. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini menjadi motivasi bagi Ibu Bapak untuk kedepannya lebih baik dan menerapkan budaya positif ini di lingkungan sekolah kita. Terima kasih. Saya kembalikan kembali kepada Ibu Moderator. Iya, terima kasih kepada Ibu Nuri yang telah menyampaikan dengan begitu luar biasa. Tepuk tangan Bapak dan Ibu semuanya atas apa yang disampaikan Bu Nuri mengenai budaya positif. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir di sini? Oh ya, silahkan Ibu Erna. Maka Bu Erna. Ibu Siti sana dah. Sini ada satu pertanyaan. Dari paparan materi yang tadi Ibu sampaikan, apakah keyakinan kelas yang sudah dibuat bisa berubah? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Dipersiapkan. Terima kasih Ibu Erna atas pertanyaannya. Yaitu pertanyaannya, apakah keyakinan kelas yang sudah dibuat atau disepakati bisa berubah? Bisa. Bisa berubah, tergantung kepada warga sekolah itu sendiri. Kenapa? Karena setiap anak memiliki pendapat yang berbeda-beda atau juga memiliki nantinya ke depannya ada yang berbeda. Tadi juga sudah disebutkan ya, di sini ada mengenai keyakinan kelas. Tinjau kembali setiap satu semester atau 1 bulan sekali. 1 bulan sekali bisa meninjau bila mana ada yang berubah atau ditambahkan lagi keyakinan kelas. Bisa. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ibu Bapak untuk telah menghadiri kegiatan diseminasi ini. Tadi saya buka dengan pantun, tapi saya akan menutupnya dengan satu quotes buat Ibu Bapak. Bukan pantun lagi saya, Pak. Quotes. Dalam ilmu kedokteran ada 350 sendi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai diseminasi yang disampaikan oleh Bu Nuria, CGP Angkatan ke-9, itu sangat bagus, apalagi mengenai keyakinan kelas. Insya Allah itu sangat menambah wawasan mengenai bagaimana cara pembelajaran yang baik. Dan insya Allah saya akan menerapkannya di pertemuan berikutnya. Terima kasih kepada Ibu Nuria, CGP Angkatan ke-9. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Yakin. Percaya. Apa lagi? Taat. Terus? Disiplin. Aman. Kenapa tidak peraturan kelas? Peraturan kelas juga kan membuat kalian tertib. Karena kan sekali yang bilang peraturan ada untuk dilanggar. Kalau keyakinan? Itu kalau keyakinan itu timbul dari hati kalian. Kalau peraturan dibuatnya juga dua pihak kan, antara saya dengan kalian. Tapi kalau peraturan itu dibuatnya oleh salah satu pihak, yang mana pihak lain bisa saja tidak merasa setuju betul sekali. Nah sekarang silakan kalian tulis di sini apa keyakinan kalian. Tulis di sini nanti ditempel di depan ya. Yang menurut kalian yakin. Pakai nama terus sebutkan apa keyakinan kelas kamu untuk dikasih seperti apa. Ibu ada kene Bu. Punya ada juga. Boleh, misalkan saya menginginkan kelas yang nyaman. Saya menginginkan apa yang tidak cerewet atau saya ingin kulkas. Saya sibuk bos. Itu lah. Ibu. Saya ingin kelas ini lagi sholat tepat waktu. Boleh Pi? Ibu lebih dari satu. Bu, kalau santai gimana Bu? Kata ikut ya Bu. Contohnya, saya ingin fokus belajar. Saya tidak ingin si Bima yang cerewet. Bebas itu mah bebas. Saya ingin saya ingin kelas tidak banyak orang.
Ya, aku rek nulis. Minta ke ibu. Kuhira. Nah, ini warnanya beda. Banget ya. Hai, say hi. Andin di sana. Itu kuning. Dibalik meren. Dibalik meren. Ya, dibalik. Dibalik juga. Gimananya? Itu Nopi. Udah itu. Ibu, angkat ibu. Betul. Iya, orang sorangan nih. Kamera error. Ibu baca satu-satu. Iya. Balik ibu. Ibu baca, ibu. Baca ibu. Baca satu-satu. Ya, di sini ya, kita Ya, lihat Bu. ini. Dari Anjaka, saya ingin kelas ini lebih kompak. Jangan. Semoga tidak ada yang salah. Akun lebih cangkem. Akun. Aku sama ibu. Dari keyakinan saya ingin kelas damai, adil, tenang. Saya ingin lebih banyak belajar dari belajar bersatu. Saya ingin mempunyai atau berada di kelas yang di dalamnya bisa saling merangkul, mensupport dalam hal kebaikan. Berarti sama ya di sini ya. Dari media, saling menghargai, belajar menyimpan barang sesuai tempatnya, ingin memperbaiki kesalahan agar kedepannya tidak terulang. Oke, sama di sini. Dari Hairul bisa, saya ingin kelas kompak. Kalau disuruh bikin konten selalu excited. Oke, sama di sini. Dari Rizky, saya menginginkan kelas lebih kompak. Saya ingin kelas lebih bisa untuk belajar kerjasama. Acan, Saya ingin video kelas yang tapi lebih harus bisa ya membantu buat video satu kelas. sama lain. Saya ingin kelas untuk tidak hanya mengandalkan satu orang, tapi semua orang bekerja. Sama di sini ya, kolaborasi. Dari Tiara, saya ingin piket dengan seksama dan juga saling tuduh-tuduhan untuk menyaku. Ingin fokus biar bisa
Dari Galang, saya ingin kelas yang kompak, saya ingin rajin belajar, saya ingin kelas yang Ada DP. di sini. Cangkul. Dari Alfian, saya ingin mempunyai hubungan yang baik dengan seluruh anggota kelas. Wis, kasih. Dari Nopan, saya membuat kelas ini sebagai rumah kedua saya. Saya ingin kelas
sudah ada